Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, doa saya. Bagaimana riodohnya? Tetap semangat bukan? Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini. Di video kali ini saya mau berbagi kisah mengenai keajaiban sholawat. Siapa sih di antara kita yang tidak tahu sholawat? Pasti teman-teman udah tahu ya. Mungkin saya rasa dari kecil juga sudah diajarkan sholawat di sekolah atau mungkin di TPA. Ya begitu juga dengan saya. Saya mulai mengenal sholawat dari saya masih sangat kecil, tapi pada saat itu saya belum tahu jika sholawat itu bisa menjadi wasilah untuk mengabulkan segala hajat-hajat kita. Tentunya kita mengetahui bahwa berbagai macam sholawat yang beredar di masyarakat kita selama ini. Hanya kalau saya pribadi sih lebih memilih mendawamkan sholawat Nabi atau sajaratun nukut dan sholawat Ibrahimiyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian meyakini mendawamkan selain daripada dua sholawat yang saya sebutkan tadi, ya silahkan. Pertama kali saya mengetahui keajaiban sholawat itu kalau nggak salah ya sekitar tahun 2003 dari Ustadz Yusuf Mansur. Pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur belum seterkenal sekarang dan baru merintis berdakwah di media. Ustadz Yusuf Mansur hanya sebentar aja, terus habis itu langsung menghilang. Wah, saya mencari berbagai macam referensi juga nggak ketemu. Nah, begitu terkenal baru saya tahu ceritanya tuh bagaimana, kenapa sampai dakwahnya beliau terputus begitu aja. Lalu tanpa ilmu yang cukup, ya saya dawamkan setiap harinya ya, selalu bersolawat. Sebagai manusia, apalagi pada saat itu saya masih berusia muda, pasti banyak keinginan, banyak hajat. Hanya ya karena kurang ilmu, jadi saya bersolawat ya sekedarnya aja. Maksudnya saya tuh nggak paham kalau kita punya hajat tertentu. Tentu salawatnya nggak harus 1, 2, atau 3 gitu. Misalnya nih, saya kepingin punya mobil Land Rover gitu kan, yang terbaru, seri apa gitu. Terus ya saya cuman bersalawat paling ya jumlahnya ganjil, dan itu juga masih bisa nggak terlalu banyak gitu. Pantesan aja ya sampai detik ini juga nggak terkabul, soalnya ya logikanya gitu. Logikanya kita pengen, logikanya secara manusia kita pengen mobil itu, semua juga tahu kan berapa nominal harga mobil Land Rover. Nah, seandainya dikonversi ke dalam mata uang, ya nggak mungkin lah, masa sih kita mau beli mobil kayak gitu terus kita bawanya cuma uang Rp1.000. Pastikan kalau sesuatu yang kita inginkan itu sepertinya nggak terjangkau oleh kita secara manusia, tentunya kita menukarnya dengan jumlah yang pastinya juga nggak sedikit gitu. Istilahnya ya seperti itu. Jadi mulai tahun 2003 itu saya alhamdulillah insya Allah setiap harinya mendawamkan sholawat, tapi ya jumlahnya nggak banyak, nggak pernah saya hitung sih, 1.000 juga nggak pernah gitu kan, tapi nggak pernah putus, selalu saya dawamkan. Apalagi kalau saya keluar rumah ya, bawa kendaraan, itu udah insya Allah pasti deh saya bersalawat, terutama kalau mau nyebrang jalan. Terus ya gitu pokoknya kalau di jalan saya nggak pernah putus deh bersalawat. Sebenarnya sih setelah Ustadz Yusuf Mansur itu mulai sering tampil di media, terus mulai menerbitkan buku, saya sudah mulai mengoleksi buku-buku beliau ya. Tapi yang namanya hidayah itu maksudnya hidayah bersolawat dengan jumlah yang banyak belum tergerak hati saya. Masya Allah teman-teman, saya bikin video ini benar-benar perjuangan banget ya, karena
tempat saya tinggal itu pas banget di apa namanya akses jalan raya, jadi setiap kali ada kendaraan lewat saya harus berhenti. Insya Allah bulan depan saya sudah pindah ke rumah yang baru. Alhamdulillah dikabulkan Allah secepatnya. Insya Allah di tempat tinggal yang baru suasananya lebih nyaman, lebih sepi. Tapi yang namanya hidayah ya, maksud saya hidayah bersolawat dalam jumlah yang banyak. Belum pada saat itu ya belum tergeraklah hati saya untuk melakukan riadoh sholawat khusus gitu dalam jumlah tertentu dan dalam jumlah yang banyak. Jadi saya masih tetap selalu mendawamkan sholawat, tapi ya jumlahnya ya sekedarnya aja gitu kan, 1000 juga nggak nyampe. Sampailah pada saat Allah begitu sayang sama saya, lalu menegur saya dengan caranya Allah. Katakanlah saya mengalami cobaan, terus biasanya sih selain saya menguatkan ibadah saya akan membaca buku-buku yang akan menguatkan keimanan saya, mendengarkan ceramah, apalagi sekarang ya sudah era YouTube. Sangat mudah lah kita untuk mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang banyak sekali ada di YouTube. Qadarullah saya menemukan banyak sekali konten-konten yang membahas mengenai keajaiban sholawat, juga ceramah ustadz-ustadz yang membahas mengenai sholawat. Itu semua bukan sesuatu kebetulan ya teman-teman. Saya sangat meyakini bahwa itulah cara Allah menjawab segala doa-doa kita. Kita juga harus belajar sensitif bahwa Allah itu menjawab segala pertanyaan dan doa-doa kita dengan caranya. Kita harus pandai-pandai mengetahui sinyal yang diberikan oleh Allah. Terkadang hal itu lolos gitu dari pengetahuan kita. Allah pasti menjawab, pasti memberikan sinyal, hanya kita yang kurang sensitif. Jadi awal mula saya mendawamkan hanya 1000 kali setiap harinya. Begitu sudah terbiasa, saya mulai meningkatkan jumlah sholawat saya menjadi 4444 kali. Kemudian saya tingkatkan lagi 5000 kali setiap harinya. Dan itu saya lakukan sambil beraktivitas ya, bukan sekali duduk aja, kan nggak mungkin juga saya tidak beraktivitas karena banyaklah sebagai ibu rumah tangga. Terus saya juga harus berikhtiar untuk anak-anak, begitu kan. Sholawat saya ya lafalnya Allahumma sholli ala Muhammad ya, begitu aja. Terus ba'da sholat isya itu saya mendawamkan sholawat Sajaratun Nukut yang diijazahkan oleh Habib Assegaf. Jadi lafal sholawat Sajaratun Nukut itu seperti ini ya teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi arti sholawat Sajaratun Nukut itu adalah sholawat pohon uang. Jumlah yang didawamkan setiap ba'da isya 400 kali aja. Apa yang saya rasakan dan saya dapatkan setelah melakukan riwadoh sholawat setiap harinya, banyak sih ya teman-teman. Yang pasti hati saya tenang. Kalau yang kecil-kecil sih banyak sekali. Kalau yang besar, maksud saya yang besar ini adalah target utama saya ya. Alhamdulillah sih sampai detik ini belum. Masalahnya yang saya minta itu kayak nggak mau minta sesuatu tuh yang insya Allah saya tahu, yakin, mudah saya dapatkan. Jadi ya mintanya saya ya pengen jadi pengusaha yang seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Kalau pengusaha yang biasa, yang kecil-kecilan ya saya juga pengusaha kecil-kecilan sampai detik ini.
Jadi ini bukan karena saya serakah ya teman-teman. Tentunya saya meminta seperti itu agar saya bisa mengembalikannya lagi kepada Allah apa yang Allah titipkan kepada saya. Dalam Islam itu kan hanya ada dua, cukup dan kaya. Nah, saya mintanya kaya. Cukup bisa juga sih, maksudnya begini. Sebenarnya kalau dikasih cukup, ya cukup sih, alhamdulillah. Tapi kan saya merasa kalau cukup, saya hanya bisa berbagi kepada orang lain itu ya semampunya aja gitu. Kalau misalnya saya dikasih kekayaan, insya Allah banyak yang bisa saya bantu. Karena banyak juga yang saya rasakan selama saya dalam kondisi yang terpuruk. Allah memberikan segala kemudahan-kemudahan dan keajaiban yang saya nggak nyangka-nyangka gitu. Orang Islam itu harus kaya, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Salawat itu amalan yang paling mudah banget ya teman-teman. Kita nggak perlu harus pakai ritual khusus, harus duduk dulu, harus pegang mushaf gitu, enggak kan. Jadi kita lagi ngapain, dimanapun bisa kita pakai. Misalnya nih, saya tuh ya malum ya, sering lupa gitu, lupa sesuatu. Saya pasti bersalawat dan minta ditunjukkan oleh Allah, minta diingatkan. Biasanya sih kalau yang hilang itu suatu barang, contohnya nih, saya tuh orangnya suka kadang-kadang suka teledor gitu sembarangan naro. Contohnya seperti saya pernah kehilangan jam tangan atau perhiasan gitu ya. Saya tuh biasa berdoa dengan wasilah salawat. Saya minta kepada Allah ditunjukkan di mana jam tangan saya atau perhiasan saya berada. Tapi kalau seandainya barang itu memang hilang, sudah qadarullah, sudah sampai disitulah gitu. Saya memilikinya, saya minta juga kepada Allah agar Allah mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah, seringnya sih Allah tunjukkan gitu, ketemu di mana lah gitu, terselit di tas atau di kamar seperti itu. Seperti jam saya yang hilang itu lumayan bikin saya sedih juga sih, tapi saya sudah lama ya mengkondisikan hati saya untuk toh nanti pada saat saya meninggal, semua yang saya miliki tidak akan saya bawa ke dalam kubur. Jadi kalau sebagai manusia pastilah ada rasa sedih, sayang. Tapi ya udah, kayak gitu aja saya biasanya kalau udah kehilangan sesuatu, ya udahlah gitu. Atau pada akhirnya juga nggak akan saya bawa. Mungkin itu yang terbaik. Nah, seperti jam tangan itu lumayan ya harganya gitu kan. Semua udah saya karena saya sering ganti-ganti tas, jadi setiap tas itu sudah saya periksa bolak-balik, saya periksa, apalagi tas yang sering saya bawa kemana-mana. Setiap sudut kamar juga sudah diperiksa, laci-laci sudah diperiksa, nggak ada sama sekali, nggak ketemu. Nah, memang yang paling ampuh adalah ya meminta tolong, ya meminta pertolongan Allah. Dan alhamdulillah ketemu gitu di tas yang sering saya bawa, padahal tas itu udah bolak-balik diperiksa nggak ketemu. Ya begitulah cara-caranya Allah, yang nggak tahu juga ya, itu semua keajaiban hanya Allah lah yang tahu. Mungkin sebenarnya jam itu kececer di mana, tapi karena masih rezekinya saya, alhamdulillah dikembalikan Allah dengan cara yang seperti itu. Pernah juga yang seperti perhiasan, qadarullah perhiasan itu tuh saya temukan ada di depan pintu pagar rumah gitu, di halaman rumah. Bayangkan
Kalau nggak memang masih rezeki saya, ya tentu itu sudah hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah berbagi sholawat saya. Apapun permasalahannya, sholawatin aja ya teman-teman. Insya Allah dengan wasilah sholawat, pertolongan Allah akan segera datang. Insya Allah di konten berikutnya saya akan melanjutkan kisah berbagi sholawat yang pernah saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.